warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Bu Lutfiana Dwi Mayasari, di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Hari ini kita akan melanjutkan presentasi di kelompok selanjutnya. Silahkan diperhatikan, dan jika ada pertanyaan akan kita diskusikan di forum diskusi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stewan Supriyanto, saya di kelas TPIB. Pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam ini, saya kebagian tugas untuk menjelaskan mengenai sejarah masuknya Islam di Andalusia. Nah, dan saya lebih khusus menerangkan mengenai dua bab, yaitu yang pertama sejarah masuknya Islam di Andalusia, dan yang kedua adalah Andalusia di bawah pemerintahan Islam. Langsung saja, Andalusia sebelum Islam datang itu memiliki penduduk yang keterbelakangan yang sangat luar biasa, kezaliman merajalela seperti itu, keadaan ekonomi yang menyedihkan, politiknya menyedihkan seperti itu. Dan pada abad keempat, Andalusia diduduki oleh suatu bangsa yang disebut bangsa Gotik yang waktu itu dipimpin oleh Alaric. Nah, saat bangsa Gotik ini memerintah, datanglah suatu kaum yang bernama kaum Vandal. Kaum Vandal ini adalah suatu suku atau kaum yang ganas, yang kejam seperti itu. Makanya kalau di dalam bahasa Inggris itu ada kata vandalisme atau artinya kekejaman atau keganasan. Nah, kaum Vandal ini memberontak pada penguasa yang itu, pemberontak kepada bangsa Gotik, dan akhirnya kaum Vandal ini diusir ke arah bagian selatan dari semenanjung Iberia itu atau Andalusia ini, sehingga bangsa Vandal ini, kaum Vandal ini pergi ke selatan, dan akhirnya bangsa Gotik memerdekakan diri dan menguasai seluruh semenanjung itu. Dan waktu itu dipimpin oleh raja yang bernama Euric. Ya, setahun sebelum Islam menaklukkan Andalusia, di situ pada kondisi pemerintahan di bangsa Gotik itu ada kudeta yang dilakukan oleh seorang penguasa namanya Roderick. Roderick ini berkudeta dan akhirnya dapat merebut kekuasaan dari raja yang pada saat itu memerintah, dan sehingga pada saat Islam Islam menyerang Andalusia, Islam melawan Raja Gotik itu yang pada saat itu dipimpin oleh Roderick itu. Pada tahun 711 Masehi, Islam selesai di Afrika dan sekitarnya, maksudnya selesai menaklukkan Afrika dan sekitarnya, sehingga dilanjutkan ke Andalusia karena beberapa hal. Nah, karena tadi di Andalusia itu kondisi yang sangat memprihatinkan, terus penduduknya tersiksa atas pemerintahan kala itu, maka masyarakatnya itu berinisiatif untuk meminta tolong kepada dinasti Umayyah yang berada di Damaskus. Dan penduduk yang di Andalusia kala itu meminta bantuan kepada khalifah yang ada di dinasti Umayyah yang bernama Walid bin Abdul Malik. Dan Walid bin Abdul Malik memerintahkan kepada Musa bin Nusayr untuk menaklukkan Andalusia pada kala itu. Nah, Musa bin Nusayr adalah seorang gubernur yang ada di Afrika Utara waktu itu. Dan Musa bin Nusayr mengutus Ta'rif bin Malik namanya. Ta'rif bin Malik ini adalah perintis sekaligus penyelidik penaklukan Spanyol untuk yang pertama kali. Ta'rif bin Malik ini menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan Eropa. Ta'rif bin Malik ini memimpin 500 tentara dengan menaiki kapal. Dan setelah sampai di Andalusia, Ta'rif bin Malik ini menaklukkan sebuah pulau yang sekarang dinamakan Pulau Tarifa. Seperti itu. Dan Ta'rif bin Malik ini dianggap sukses oleh Musa bin Nusayr, sehingga Musa bin Nusayr ini mengirimkan pasukan yang kedua atau pasukan penakluk yang kedua, yang tujuannya untuk menaklukkan Andalusia secara seluruhnya seperti itu. Nah, pemimpin yang diutus oleh Musa bin Nusayr adalah
Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini sebagai penakluk Andalusia, dia memimpin 7.000 tentara, dan tentara ini berangkat dari Afrika menuju Andalusia dan berhenti di sebuah gunung yang sekarang dinamakan Gunung Gibraltar. Nah, Tariq bin Ziyad ini mengalami atau memenangkan beberapa perang, yaitu diantaranya perang yang pertama melawan pelindung wilayah Kristen. Pelindung wilayah di situ waktu itu dipimpin oleh Tadmor, dan Tariq bin Ziyad berperang melawan Tadmor itu. Dan Tariq bin Ziyad diberi kemenangan, kaum Islam diberi kemenangan, dan Tadmor itu kaum Kristen kalah. Dan kekalahan orang Kristen ini diadukan kepada rajanya kala itu, yang rajanya itu Roderick. Nah, ketika diadukan kepada Roderick, namun Roderick, tanggapan dari Roderick ini biasa saja. Dianggap bahwa pasukan Tariq bin Ziyad ini hanya penyamun biasa, seperti itu. Sehingga Roderick hanya mengirimkan pasukan perang yang kedua, yaitu Vincenzo. Vincenzo itu keponakan dari Roderick sendiri. Nah, setelah itu berarti Vincenzo ini berperang melawan Tariq bin Ziyad. Namun kaum Kristen kalah lagi, dan Tariq bin Ziyad memenangkan untuk perang yang kedua ini, sehingga Vincenzo waktu itu terbunuh, tewas karena peperangan itu. Dan Raja Gotik ini, Roderick ini, mendengar berita itu, keponakannya terbunuh, sehingga Roderick sangat-sangat marah. Selanjutnya karena Roderick sangat marah, maka Roderick turun tangan sendiri untuk mengatasi Tariq bin Ziyad ini, yaitu perang yang ketiga. Raja Roderick ini membawa 100.000 pasukan Kristen melawan Tariq bin Ziyad yang hanya membawa 5.000 tentara pasukan Muslim. Nah, pada waktu itu Tariq bin Ziyad mendengar akan hal itu, dan sehingga Tariq bin Ziyad berpikir bahwa kalau pasukannya cuma 5.000 pastinya akan kesusahan untuk melawan Kristen, sehingga meminta bantuan kepada gubernur yang ada di Afrika kala itu, Musa bin Nusair tadi, untuk mengirimkan pasukan lagi. Nah, Musa bin Nusair dapat mengirimkan pasukan lagi untuk yang kedua ini berjumlah 5.000 prajurit yang dibawa oleh Tariq bin Malik, sehingga Tariq bin Malik membawa 5.000 pasukan untuk digabung dengan Tariq bin Ziyad untuk melawan Raja Roderick tadi yang membawa 100.000 pasukan, sehingga pasukan Islam kala itu di perang melawan Roderick adalah 12.000, sehingga sedangkan kaum Kristen itu 100.000 pasukan. Nah, mengenai hal-hal atau mengenai perang ini adalah perang ini berlangsung di bulan Ramadan. Perang ini berlangsung selama 8 hari di akhir Ramadan sampai bulan Syawal, dan perang ini juga disebut sebagai jihad yang fenomenal di catatan sejarah Islam seperti itu. Dan selang beberapa lama setelah perang itu dimenangkan oleh kaum Islam, walaupun kaum Islam cuma 12.000 karena keyakinan para prajurit Islam dan karena izin Allah, akhirnya perang itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, setelah perang besar itu tidak disangka ternyata Daulah Umayyah yang ada di Damaskus itu diserang oleh dinasti Abbasiyah dan mengakibatkan keruntuhan dinasti Umayyah yang ada di Damaskus, sehingga ada seorang pemuda yang berhasil melarikan diri ke Andalusia. Pemuda ini bernama Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham. Nah, pemuda inilah yang nanti akan melanjutkan dan meneruskan dari Daulah Umayyah yang kedua di Andalusia. Mungkin itu sejarah masuknya Islam di Andalusia. Selanjutnya pada bab kedua, yaitu Andalusia di bawah pemerintahan Islam. Islam di Andalusia ini berlangsung selama kurang lebih 7 abad lamanya, dan pastinya yang dengan
waktu yang cukup lama ini Islam terbagi menjadi beberapa periode. Langsung saja, periode yang pertama yaitu periode dari tahun 711 Masehi sampai 755 Masehi. Periode pertama ini dipimpin oleh wali yang diangkat oleh khalifah yang dulunya berada di Damaskus. Periode ini stabilitas politik ekonominya di negeri Spanyol waktu itu belum tercapai sempurna karena masih ada gangguan-gangguan dari kaum Kristen, dan juga ditambah lagi terdapat perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur di Afrika Utara. Masing-masing mereka mengakui lebih berhak menguasai Spanyol. Langsung dilanjut periode kedua. Periode ini berlangsung dari tahun 755 Masehi sampai 912 Masehi. Periode ini sedikit berubah karena Spanyol berada di bawah pemerintahan yang bergelar Amir, Panglima atau Gubernur. Periode Spanyol ini dipimpin oleh Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 138 Hijriah dan diberi gelar Ad-Dakhil yang merupakan keturunan Bani Umayyah. Periode ini mengalami kemajuan-kemajuan yang cukup gemilang yang bisa dibuktikan dari yang pertama, Abdurrahman itu dapat mendirikan Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah seperti itu. Hisham I dapat menegakkan hukum Islam. Hakam I juga sebagai pembaharu di bidang kemiliteran. Juga ada pemimpinnya Abdurrahman Al-Ausat, yaitu di bidang pembaharu di bidang ilmu pengetahuan. Itu periode kedua. Yang selanjutnya periode ketiga dari tahun 912 sampai 1013 Masehi. Ya, periode ini dipimpin oleh Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Periode ini Islam mencapai puncak kemajuannya. Jadi sampai-sampai dapat menyaingi dinasti Abbasiyah yang ada di Baghdad. Nah, kemajuan-kemajuan ini terlihat pada satu, Abdurrahman itu dapat mendirikan universitas di Cordoba, membangun perpustakaan yaitu oleh Hakam II, dan masyarakat itu terlihat sekali menikmati kesejahteraan dan kemakmuran pada waktu itu, sehingga disebut zaman ini puncak kemajuannya. Itu saja periode keempat, yaitu periode dari 1013 Masehi sampai 1086 Masehi. Periode ini Spanyol terpecah menjadi 30 negara kecil di bawah pemerintahan Al-Mulukut Tawaif atau raja-raja golongan. Periode ini mulai terjadi pertikaian intern. Nah, yang ironisnya, pertikaian ini di antara pihak tersebut itu meminta pertolongan kepada kaum Kristen. Nah, maka orang-orang Kristen itu mulai mengambil inisiatif untuk penyerangan kepada dinasti Umayyah II ini. Selanjutnya periode kelima dari 1086 Masehi sampai 1248 Masehi. Islam terpecah di sini. Tadi seperti 30 negara bagian kecil tadi. Nah, namun tetap dalam satu kesatuan yang dominan, yaitu kesatuan dominan ini dimaksudkan yang pertama dinasti Murabitun. Dinasti Murabitun ini dari 1086 sampai 1143 Masehi. Dinasti Murabitun ini datang atas undangan dari penguasa Islam di Andalusia itu dulu, dan peristiwa paling menonjol yaitu pada setelah penguasa yaitu rajanya Ibnu Tashim itu meninggal, raja-raja di Murabitun itu lemah, raja yang tergolong raja yang lemah, sehingga dinasti Murabitun dapat terkalahkan oleh dinasti Muwahhidun. Dinasti Muwahhidun datang atas pimpinan dari Abdul Mu'im yang mulai tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Dinasti Muwahhidin ini dapat menaklukkan kota-kota penting di Andalusia dan mengalami cukup kemajuan. Dan terakhir di Las Navas de Tolosa, Muwahhidun kalah dari
Kristen dan mengalami keambrukan. Setelah itu Muwahhidun kembali ke Afrika Utara. Nah, selanjutnya periode ke-6 yaitu mulai 1248 Masehi sampai 1492 Masehi. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada, yaitu di bawah dinasti Bani Ammar. Nah, pada peradaban ini Islam kembali mengalami kemajuan seperti pada zaman Al-Nasir. Namun saat pergantian kepemimpinan atau pergantian rajanya, ada seorang dari keluarga kerajaan yang tidak terima akan keputusan itu, sehingga seseorang ini bernama Abu Abdullah. Nah, Abu Abdullah ini memberontak dengan meminta bantuan orang Kristen. Nah, sayang sekali karena Abu Abdullah meminta bantuan kepada orang Kristen, sehingga orang Kristen pun meminta imbalan seperti itu, dan sehingga orang Kristen merebut kembali kekuasaan yang telah diambil oleh Abu Abdullah, sehingga Abu Abdullah itu pun tidak kuasa akan serangan orang Kristen, sehingga jatuhlah Islam kepada orang Kristen, sehingga Andalusia dikuasai oleh orang Kristen dan berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol waktu itu. Dan kala itu pada tahun 1492 Masehi. Mungkin itu perjalanan Islam di tanah Andalusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Abida Umami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penyebab kemunduran Islam di Andalusia. Penyebab kemunduran Islam di Andalusia dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal terdiri dari satu, perpecahan dan perebutan kekuasaan. Sejak menjadi wilayah Islam, Spanyol masih diwarnai perpecahan sehingga stabilitas ekonomi belum tercapai secara sempurna. Hal ini disebabkan oleh perselisihan antara elit penguasa akibat perbedaan etnis dan golongan. Perbedaan pandangan terjadi pula antara Khalifah Damaskus dan Gubernur Afrika Utara. Mereka masing-masing mengakui bahwa mereka sama-sama berhak menguasai Spanyol. Yang kedua adalah pribadi dan kepemimpinan Khalifah. Ketika Hisham II naik tahta menggantikan ayahnya, ia termasuk khalifah yang lemah, tidak memiliki kemampuan dan kecakapan untuk mengurus negara, karena ia menduduki kursi kekhalifahan dalam usia yang relatif muda, sehingga ia tidak mampu membaca dan mengamati pergerakan Kristen yang mulai tumbuh dan mengancam kekuasaannya. Yang ketiga adalah munculnya dinasti-dinasti kecil. Sejumlah dinasti lokal berkuasa di berbagai wilayah di Spanyol. Dinasti ini terdiri dari berbagai ras yang mencerminkan heterogenitas kelas-kelas militer di bawah Umayyah. Dinasti yang berkuasa ini berjumlah 22. Di antara dinasti-dinasti yang berkuasa ini sering terjadi konflik bersenjata yang tidak kunjung padam. Mereka mati-matian mempertahankan wilayah mereka. Mereka bahkan tidak segan untuk meminta bantuan kepada Kristen untuk menyerang sesama Muslim. Kristen pun memandang ini sebagai kesempatan emas. Mereka mengadu domba umat Islam, sehingga pada saat umat Islam lemah, mereka akan merebut kekuasaan Islam satu persatu, hingga akhirnya Islam pun hilang dari daratan Spanyol. Kemudian yang keempat adalah kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, pembangunan kota dan pengembangan ilmu pengetahuan sangat gencar dan serius dilakukan, sehingga mereka lalai dalam membina perekonomian. Hal ini
disebabkan pula karena khalifah yang tidak memikirkan atau tidak memperhatikan kemaslahatan rakyat. Mereka hanya berkeinginan untuk bersenang-senang dan bergelimang dalam kemewahan, sehingga penghasilan negara pun akhirnya digunakan untuk kepentingan khalifah saja. Belum lagi penghasilan negara tersebut untuk biaya perang dalam menumpas kerusuhan-kerusuhan. Faktor selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu konflik antara Islam dan Kristen. Kehadiran orang Arab Islam di Spanyol secara tidak langsung melahirkan kesadaran kebangsaan orang-orang Kristen di Spanyol, sehingga kehidupan negara Islam di Spanyol tidak berhenti dari pertentangan antara umat Islam dan umat Kristen. Wilayah Islam di Spanyol berbatasan langsung dengan kerajaan-kerajaan Kristen di sebelah utara. Pada saat Islam terpecah belah menjadi dinasti-dinasti kecil, raja-raja Kristen di utara mulai bersatu dan bersekongkol untuk menyerang umat Islam. Pada tahun 1609, Raja Philip III menguasai secara paksa orang-orang Islam dengan dua pilihan, yaitu masuk Kristen atau keluar dari Spanyol. Selanjutnya adalah faktor geografis. Spanyol merupakan daerah terpencil dari dunia Islam lain, sehingga ia selalu berjuang sendiri tanpa mendapatkan bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang dapat membendung kebangkitan Kristen di Spanyol. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyebab kemunduran Islam di Andalusia tidak terlepas dari faktor internal dan faktor eksternal, yaitu berupa penyerangan dari umat Kristen secara langsung menghancurkan umat Islam. Namun, lebih dominan penyebab kemunduran Islam tersebut adalah dari Islam itu sendiri. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudhista Dewi Ratna, NIM 204190057. Di sini saya akan menjelaskan tentang transmisi budaya Islam di Eropa. Dan sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang transmisi ilmu pengetahuan di Eropa. Jadi pada abad pertengahan, dunia Eropa mengalami masa kegelapan. Gereja Timur menganggap ilmu sains berbahaya pada agama Masehi. Mulai abad 8 sampai 13 Masehi, umat Islam telah mencapai zaman keemasan dan bangkit serta mengalami perkembangan keterampilan dalam segala bidang ilmu pengetahuan. Dengan kehadiran Islam di Andalusia dapat mendorong dan membantu ilmu sains serta pemikiran-pemikiran filosofis terhadap alam semesta. Adapun kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa antara lain adanya usaha penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan Islam. Dengan adanya usaha penerjemahan ini, maka ilmu pengetahuan Islam memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan Eropa. Dan yang kedua adalah bidang sastra. Dalam bidang ini terdapat puisi-puisi Arab yang memberikan kontribusi penting bagi munculnya skema sastra yang tegas tentang cinta platonis dalam bahasa Spanyol. Yang ketiga adalah bidang astronomi. Dalam bidang ini dapat berkembang pesat dengan bantuan khusus dari penguasa Cordova, Serbia, dan Toledo. Yang keempat adalah bidang matematika. Dalam bidang ini merupakan kebutuhan yang niscaya. Yang kelima, bidang kedokteran. Dalam bidang ini dapat menunjang dalam proses kesembuhan dari penyakit tersebut. Dan yang terakhir adalah bidang filsafat. Melalui ini, ilmu pengetahuan berkembang pesat dan kemudian ilmu pengetahuan tersebut memberikan kontribusi sangat besar bagi kemajuan Eropa. Saya akan melanjutkan dengan adanya transmisi budaya Islam di Eropa. Yang pertama adalah melalui perang salib. Di Syria dan sekitarnya adalah
wilayah di mana Islam dan Barat berjumpa dalam bentuk perang salib. Perang ini berlangsung antara 1095 sampai 1291 dan mempunyai pengaruh terhadap transmisi pemikiran dan sains Islam ke Barat. Mengingat orang-orang yang berdatangan sebagai pasukan salib adalah kesatria-kesatria perang dan bukan ilmuwan. Dengan adanya perang ini banyak membawa keuntungan bagi benua Eropa. Yang kedua adalah melalui negeri Sicilia sebagai titik persentuhan dari dua lapangan kebudayaan. Maka Pulau Sicilia teristimewa merupakan alat penghubung untuk meneruskan pengetahuan kuno dan pengetahuan abad pertengahan. Sebagian rakyatnya dari elemen Yunani berbahasa Yunani, sebagian dari elemen Arab berbahasa Arab, dan golongan sarjana yang paham akan bahasa Latin. Penerjemahan besar-besaran dilakukan terutama oleh Constantinus Africanus yang beruntung menjadi murid seorang Arab. Dari terjemahan bahasa Arab, ia menghasilkan terjemahan Latin karya Hippocrates dan Gales. Dari situ karya terjemahan itu dibawa ke Eropa. Yang ketiga, melalui Andalusia atau Spanyol. Di Andalusia banyak sekali universitas yang didirikan. Di sana orang Eropa banyak berdatangan untuk kepentingan studi dan transfer kultural. Pelajaran yang diberikan di Universitas Granada antara lain ilmu ketuhanan, jurisprudensi, kedokteran, kimia, filsafat, dan astronomi. Terdapat pula gedung perpustakaan, ruang diskusi, dan rumah sakit. Sekian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami materi dari presenter? Ya, setelah ini kita akan diskusi di grup yang telah kita sepakati. Dan jika ada pertanyaan, sanggahan maupun tambahan terhadap materi yang telah dipresentasikan, akan kita bahas di forum tersebut.